Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya ada Ahmad Fauzi, Abdi Dika, Oke Dimas, Risma Akma, sama Sari Damayanti. Sistem informasi manajemen di sini saya akan menjelaskan tentang PT Penjalindo yang bergerak di bidang packaging. Latar belakangnya, kemasan atau packaging adalah suatu wadah yang menempati suatu barang agar aman, menarik, mempunyai daya pikat dari seorang yang ingin membeli suatu produk. Packaging merupakan suatu cara untuk meningkatkan penghasilan atau omset perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Dengan kemasan yang menarik akan memperhatikan konsumen untuk membeli produksi. Selain ini, kemasan juga mengurangi kemungkinan kerusakan produk dan memberikan kemudahan dalam pengiriman. Sekilas tentang PT Penjalindo. PT Penjalindo PT Metrapom adalah perusahaan yang berada di bawah naungan KG Kompas Gramedia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang printing atau percetakan, terutama percetakan packaging atau bungkus yang terbuat baik dari kertas, karton, atau bahkan bahan-bahan yang lebih fleksibel lainnya seperti misalnya plastik. Di dalam pabriknya yang beralamat di Purwakarta, PT Penjalindo PT Metrapom memiliki beberapa mesin yang lumrahnya ada di industri percetakan seperti mesin cetak atau mesin printing, mesin press, dan tentunya mesin cutting. Menurut informasi, mesin-mesin ini hampir semuanya berasal dari Eropa. Selain bergerak di bidang percetakan, PT Metrapom juga menyediakan layanan pemasaran atau cocok bagi mereka, dari mulai penerapan desain yang cocok untuk produksi dikaitkan dengan pangsa pasar sampai membantu kliennya untuk menggambarkan usaha tertentu. Hal ini dikarenakan Kompas Group yang menaungi Metrapom adalah salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia. Sudah pasti sangat menguasai pasar. Tujuan pembahasannya, dengan demikian observasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam, antara lain sebagai kelompok observasi. Kami berharap observasi ini bisa dijadikan motivasi dan dapat memahami kinerja dan SOP di PT Penjalindo. Bagi para usahawan, observasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk mengembangkan usaha PT Penjalindo yang bergerak di bidang packaging. Bagi pembaca observasi ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam memperoleh gagasan untuk menciptakan suatu bisnis yang baik. Bagi PT Penjalindo, observasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dan kebijakan dan kegiatan operasional PT Penjalindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Dika Muahiru. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang terjadi pada PT Penjalindo Nusantara. Nah, dari latar belakang observasi yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana latar belakang PT Penjalindo Nusantara? Latar belakang PT Penjalindo Nusantara itu adalah sebuah perusahaan kemasan atau packaging yang dimana itu untuk wadah menempati suatu barang agar aman, menarik, dan mempunyai daya pikat dari seseorang yang ingin membeli. Nah, sedangkan yang kedua, bagaimana profil PT Penjalindo yang bergerak di bidang packaging? Sebenarnya profil PT Penjalindo itu adalah anak dari perusahaan ternama yaitu Kompas Gramedia. Jadi profilnya udah bagus. Nah, setelah itu bagaimana analisis terhadap sistem yang dilakukan PT Penjalindo yang bergerak di bidang packaging? Kalau analisis sistemnya ini adalah sebenarnya mencakup omset ya. Omset itu adalah sebuah
hasil atau hasil usaha yang dari jasa kita menghasilkan sebuah uang atau omset. Nah, analisisnya itu mencakup dari pabrik obat-obatan, makanan, dan elektronik. Biasanya kan banyak kemasan tuh. Nah, bagaimana strategi pada cara kerja yang berjalan di PT Penjalindo? Strateginya itu hampir sama kayak analisis sih. Strateginya itu meraup sebanyak-banyaknya atau menyatu dengan perusahaan farmasi, terus elektronik, sama bahan pokok makanan. Itu semua membutuhkan wadah. Bagaimana kebijakan dan strategi bersaing pada PT Penjalindo? Kebijakan strategi itu sebenarnya masuk ke tujuan kita. Tujuannya itu adalah menjadi pabrik packaging terbaik se-Asia. Itulah tujuan pabrik PT Penjalindo Nusantara yang sekarang ini bernama Metaform. Setelah itu bahasanya pengertian packaging nih. Packaging itu apa sih? Seperti latar belakang tadi, packaging adalah suatu wadah yang menempati suatu barang agar aman mempunyai daya pikat dari seorang yang ingin membeli suatu produk. Packaging adalah salah satu alat yang menentukan dan menggambarkan value pada produk. Maka packaging sangat penting bagi perusahaan dan brand dalam menjual produknya. Nah, kalau menjual produknya dengan sebagai contoh ini, kita menjual beras nih, beras. Kalau tidak ada kemasannya, bayangin mau gimana itu ngejualnya, apa satu butir atau coba kalau seandainya ada kemasannya, oh itu beras ditimbang 1 kilo, jadi menarik, ada desainnya juga. Itulah packaging. Nah, terus berikutnya packaging yang akan tren pada tahun 2021. Ini ada 3R, reduce, reuse, recycle. Terus eco-mindset, made from PCR, packaging supply partner. Nah, ini nanti bisa diterangin reduce, reuse, recycle. Terus eco-mindset, made from PCR, packaging supply partner. Nah, ini nanti bisa diterangin reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang yang akan menjadi sampah. Reuse adalah upaya menggunakan kembali barang atau sampah. Sementara recycle adalah upaya mengelola kembali sampah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Nah, itulah reduce, reuse, dan recycle. Setelah itu e-commerce adalah perdagangan elektronik, penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Setelah itu mode from PCR. Ya, saat ini banyak produk yang memiliki kemasan berbahan PCR atau polymer chain reaction. Kesulitan yang dihadapi dengan menggunakan bahan ini adalah sisi perwarnaan, namun pewarnaan ini tetap terus dikembangkan agar dapat menyesuaikan dengan keinginan perusahaan atau brand. Sedangkan packaging supply partner dalam era ini diperlukan bagi pembisnis untuk memikirkan kembali strategi yang akan digunakan terhadap pemasok packaging. Nah, demikian packaging yang akan tren pada tahun 2020 yang bisa menjadi dari itu. Sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penting dari packaging. Faktor-faktor penting packaging diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor pengamanan. Melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang, misalnya seperti cuaca, sinar, jatuh, tumpukan, dan kuman. Faktor ekonomi.
perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan, sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaat. Faktor pendistribusian, mudah didistribusi dari pabrik ke distributor atau pengecer sampai ke tangan konsumen. Di tingkat distributor atau pengecer, kemudahan penyimpanan dan pemajangan perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, faktor komunikasi sebagai media komunikasi yang menerangkan atau mencerminkan produk, citra merek, dan juga sebagai bagian dari promosi dengan pertimbangan mudah dilihat, dipahami, dan diingat. Dari faktor ergonomi, berbagai pertimbangan agar kemasan mudah dibawa, dipegang, dibuka, dan mudah disimpan. Faktor estetika, keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasi, huruf, dan tata letak untuk mencapai mutu daya tarik visual secara optimal. Identifi yaitu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Hal yang dilakukan diantaranya yang pertama, mengidentifikasikan penyebab masalah. Dalam perkembangan terkini, pengepakan produk tidak hanya untuk kemasan dan promosi produk, namun pengepakan menuntut keamanan, keselamatan, dan isu lingkungan. Untuk produk-produk makanan dan minuman, pengepakan akan menjamin kebersihan, higienis, dan kesegaran produk-produk sampai dikonsumsi oleh pengguna. Selanjutnya, mengidentifikasi titik keputusan. Fungsi utama pengepakan adalah untuk mempromosikan produk agar konsumen tertarik dan membeli produk-produk tersebut. Inovasi perbaikan dan desain pengepakan akan memberikan manfaat dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Diperlukan sistem yang terintegritas dalam menyiapkan suatu produk agar siap untuk proses aktivitas transportasi, penyimpanan gudang, penjualan, penggunaan akhir, hingga penarikan atau pengembalian produk, return, dan logistik reserve. Dan selanjutnya mengidentifikasikan personil-personil kunci, yaitu pengepakan produk baik untuk kepentingan marketing maupun logistik handling harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain melindungi dan menjaga isi barang, mewadahi dalam satuan kemasan atau unitization, identifikasi dan informasi yang jelas di setiap tahapan proses logistik, kemenarikan kemasan dalam pemasaran market atau apel, keamanan terhadap keutuhan isi kemasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Ada understand yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa cara kerja dari sistem berjalan. Hal yang dilakukan diantaranya yang pertama, menentukan jenis penelitian. Sesuai dengan jenis penelitiannya, yakni penelitian pada PT Penjalindo yang bergerak di bidang packaging, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Merencanakan jadwal penelitian. Sebelum memulai penelitian, kelompok kami merencanakan untuk tujuan penelitian kami, dan kami mendapatkan untuk meneliti PT Penjalindo yang bergerak di bidang packaging. Setelah itu, barulah untuk merencanakan jadwal penelitiannya. Tentu saja, kami memilih hari libur agar semua anggota kelompok dapat mengikuti penelitian tersebut. Lalu mengatur jadwal wawancara. Kami meneliti PT Penjalindo yang bergerak di bidang packaging terlebih dahulu, dan setelah kami meneliti, barulah kami untuk melakukan wawancara di PT tersebut. Kami pun mengatur jadwal untuk mewawancarai. Sebelum itu harus direncanakan dan dibuatkan agenda dalam wawancara sebagai berikut. Materi pokok wawancara atau topik yang akan disampaikan, nama proyek atau kegiatan, waktu dan tempat,
pewawancara atau narasumber, objek wawancara, dan lokasi. Adapun hal-hal yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam wawancara adalah menentukan topik, membuat daftar pertanyaan, membuat janji, waktu dan tempat, tidak menyinggung permasalahan pribadi, tidak memotong pembicaraan, mencatat hal-hal penting dari wawancara, dan membuat kesimpulan. Lalu mengatur jadwal observasi. Peneliti menggunakan jenis pengumpulan data, yakni observasi yang merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Membuat agenda wawancara. Kami pun membuat agenda wawancara untuk mempermudah dalam pelaksanaan wawancara di PT Penjalindo. Agenda dibutuhkan dan dibuat sebelum kegiatan wawancara dimulai. Jika tidak dibuat terlebih dahulu, akan menyulitkan dalam melaksanakan karena untuk melaksanakan sesuatu lebih baik dibuatkan agenda untuk mempermudah dalam menjalankannya. Mengumpulkan hasil penelitian. Fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian harus dikumpulkan sebagai suatu dokumentasi sistem lama. Dokumentasi dari hasil penelitian ini diperlukan untuk beberapa hal. Desain produk berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Bahan kemasan berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Bentuk kemasan berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Lalu analis yaitu melakukan analisa terhadap sistem. Hal yang dilakukannya menganalisis kelemahan sistem, yaitu melakukan analisa terhadap sistem. Hal yang dilakukannya perlu menganalisis masalah yang terjadi untuk menemukan jawaban apa penyebab sebenarnya dari masalah yang timbul tersebut. Lalu, menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen pemakai. Walaupun menganalisis kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang terjadi merupakan tugas yang perlu, tetapi tugas ini belumlah cukup. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Nuswantoro dari kelompok 1 dengan NIM 12190143. Report, yaitu membuat laporan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari adanya laporan tersebut diantaranya 1. Sebagai laporan bahwa proses analisis telah selesai dilakukan. 2. Meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai apa yang telah ditentukan dalam proses analisis yang tidak sesuai menurut manajemen. 3 adalah meminta persetujuan kepada manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Baik, dari kesimpulannya adalah PT Penjalindo memproduksi packaging, produk dan jasa pencetakan atau printing, sekaligus cutting dan votingnya. Dalam hal ini bisa dibilang hasil produksi PT Metaform adalah box atau karton dan bahkan plastik, dan material fleksibel lainnya yang sudah siap untuk digunakan sebagai pembungkus. Pembungkus akan dapat memperlancar penjualan barang bila perusahaan tidak menganggap fungsi pembungkusnya hanya sebagai pembungkus saja. Selain itu, faktor-faktor keindahan praktis, ukuran, kemampuan, melindungi, dan sebagainya harus pula diperhatikan. Saran dari kami adalah mengingat kualitas produk dan packaging memiliki pengaruh positif yang signifikan serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap keputusan pelanggan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk pembangunan ilmu pengetahuan manajemen pemasaran, khususnya untuk kualitas produksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.